Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini perkuliahan fisiologi olahraga ada Prodi Penjas, mahasiswa Prodi Penjas kelas 1A dan kelas 1B. Nah, teman-teman semua, hari ini sudah masuk pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, teman-teman masih sama untuk perkuliahan kali ini. Kita masih menggunakan bersifat daring, menggunakan Google Classroom yang saya sambungkan dengan YouTube. Silakan saudara mengakses videonya secara mandiri. Nah, untuk kemarin silahkan, kalau kemarin sudah seperti ini juga, tapi ada beberapa yang perlu saya perlu saya evaluasi. Nah, teman-teman silahkan mengakses videonya sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena masih ada mahasiswa sepertinya melihat bersama-sama ataupun melihat secara garis besar yang diceritakan oleh teman-temannya. Nah, pesan saya satu, jangan seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mengakses videonya sendiri. Oke? Karena videonya sangat penting bagi perkuliahan kita. Nah, teman-teman selanjutnya saya mau menyampaikan, silahkan ketika sudah melakukan melihat perkuliahan, sudah mengakses perkuliahan, kemudian apa perintah selanjutnya? Katakanlah ada tugas, silahkan dikerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kemarin yang saya garis bawahi adalah silahkan mengakses video yang linknya sudah saya berikan di Google Classroom masing-masing. Nah, kemarin saya sudah punya dua uploadan video. Sebenarnya sama-sama persis, sama-sama videonya menjelaskan terkait pengantar fisiologi dan sistem sel. Tapi ada kelas yang ngambil atau mungkin set di YouTube, kemudian melihat nama saya, kemudian yang dilihat itu videonya salah. Yang dilihat videonya kelas satunya. Nah, untuk 1A, 1B itu sudah saya berikan videonya sendiri, tapi untuk video kali ini saya berikan sama. Nah, kenapa yang tadi kok berbeda? Karena ada presensinya. Nah, presensinya masing-masing. Jangan sampai presensinya keliru atau tidak dapat presensi. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Silahkan, kalau linknya ini ya tonton aja linknya ini. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa ketika melihat jangan hanya dilihat di skip seperti itu. Alah, presensinya mungkin di akhir di akhir waktu ini. Nah, ini yang keliru teman-teman. Silakan teman-teman dilihat, dicermati. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kemudian teman-teman gini, ketika sudah ada perintah untuk presensi, silakan presensi. Jangan menunggu nanti-nanti. Karena apa? Presensi kita kali ini ada limitnya. Limitnya jam berapa ya selesai perkuliahan? Kemarin di kontrak kuliah sudah saya berikan loh ya. Jadi akses untuk perkuliahan ya pada waktu itu. Kecuali ada waktu yang sudah disepakati, itu tidak masalah itu nanti. Tapi untuk perkuliahan absen, akses perkuliahan itu dilakukan pada jamnya. Nah, teman-teman, itu sudah saya share semuanya di YouTube. Silahkan saudara mengamati. Saya pikir mudah kok perkuliahan seperti ini menurut saya ya. Tapi dalam hal ini adalah saya kepingin memudahkan teman-teman semuanya. Kalau misalkan Google Classroom, Zoom, ya kita akan lakukan, tapi kita akan kombinasi ya. Kadang-kadang kita pakai Zoom, kadang-kadang kita pakai YouTube, kadang-kadang kita pakai aplikasi yang lain, ataupun sampai web atau WA group. Nah, ini semua akan kita gunakan. Offline juga akan kita gunakan, tapi pesan saya kemarin jangan lupa. Nah, teman-teman semuanya silahkan, hari ini saya akan menjelaskan
materi pada pertemuan yang ketiga, yakni adalah sistem pencernaan. Saya akan langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan terkait perkuliahan pada pagi hari ini. Maaf, agak sedikit flu. Oke, materi hari ini adalah sistem pencernaan. Nah, apa sih sistem pencernaan menurut bahasa saudara sendiri? Menurut sistem bahasa saudara sendiri itu apa? Sistem pencernaan. Pak, sistem pencernaan adalah sistem di mana saat pengolahan makanan. Nah, itu juga bagus. Ada lagi, Pak, sistem di mana pengolahan makanan yang kecil, makanan yang besar, kemudian diolah sehingga bisa masuk ke lambung. Nah, itu juga boleh. Tapi apa sih sistem pencernaan itu? Ini pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh atau dapat dicerna oleh sel tubuh. Nah, tadi kan sudah saya berikan informasi atau sedikit saya singgung bahwa sistem pencernaan itu tadi adalah bagaimana mengubah makanan yang besar. Kon mangan telo, kamu makan jeroan, kamu makan ayam, ya gak mungkin ketika nanti kamu makan kemudian di dalam perutmu nanti ayamnya itu utuh, paha, sayap, katakanlah seperti itu. Kamu beli di Pak Yadi, katakanlah seperti itu, kemudian Pak pesan ayam bagian paha, kamu makan, kamu gigit-gigit, habis tinggal tulang, kamu taruh sini. Nggak mungkin nanti ketika kamu di mulut semuanya akan menjadi satu paha, satu sayap. Nah, nggak mungkin. Jadi di sini ada dua sistem, yaitu secara mekanis dan mekanis dan kimiawi diolah sehingga makanan tersebut dapat dicerna oleh tubuh. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, menyerap bahan yang diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Nah, tidak hanya memasukkan makanan saja, proses memasukkan makanan dari mulut kemudian ke sistem pencernaan, tapi juga bagaimana mengubah atau membuang sampah-sampah berupa makanan tadi sehingga bisa dipilah mana makanan yang digunakan dan mana makanan yang tidak digunakan, atau dalam hal ini adalah berarti sampah. Nah, dalam sisa-sisa pencernaannya. Nah, selanjutnya makanan mengalami 3 proses dalam tubuh, yakni pencernaan, absorpsi, dan metabolisme. Apa saja pencernaan? Apa sih pencernaan itu? Ya, ini proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuai zat menjadi nutrisi. Ini ketika makhluk hidup, ya maksudnya entah itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan, semuanya pasti melakukan pencernaan atau mengalami sistem pencernaan atau mengalami makan. Nah, jadi di sini adalah memproses suatu zat yang kita masukkan tadi. Jadi setiap makanan itu pasti ada kandungan nutrisinya berupa
apapun itu, karena kita ada banyak, ada karbohidrat dan lain-lain. Nah, terdapat zatnya juga untuk mengubah secara kimia atau mekanik. Nah, ketika makanan itu dimakan, entah apapun itu jenisnya atau bentuknya, jenisnya karbohidrat dan lain-lain, bentuknya ya bentuk nasi, bentuk jagung, bentuk cair, padat cair, seperti itu. Nah, ketika saudara makan, di sini ada pencernaan, dicerna secara kimia dan mekanik. Nah, nanti akan saya jelaskan apa bedanya tersebut. Kemudian ada absorpsi. Apa itu absorpsi? Yaitu proses penyerapan nutrien atau nutrisi oleh usus melalui seluruh darah dan getah bening menuju ke hepar. Nah, ini adalah proses ketika makanan tadi dimakan, kemudian ditelan, masuk, kemudian ini adalah proses absorpsi. Ya, ini makanan yang tadi ada berupa nilai gizinya atau nilai nutrisinya, kemudian melalui saluran darah dan getah bening diambil nutrisinya. Nah, ini sudah mengalami suatu proses pencernaannya. Kemudian ada lagi metabolisme. Proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah. Nah, ini adalah proses akhirnya, ya ini proses pemilahan atau proses mana yang bisa digunakan dan akhirnya akan menjadi sampah, atau proses yang sudah digunakan, katakanlah saya ngambil kandungan nutrisinya yang isinya adalah karbohidrat, lemak, kemudian protein, setelah digunakan habis tidak ada kandungan nutrisinya, kemudian diambil oleh suatu bagian yang dalam metabolisme itu untuk mengambil sampahnya untuk diproses pengeluaran. Pak, jadi apa, Pak? Nah, sampahnya ini mungkin bisa menjadikan sekresi, kemudian bisa juga menjadi kotoran. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada pencernaan, absorpsi, dan metabolisme. Nah, secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup ada 3. Yang pertama adalah sebagai sumber energi, kemudian ada sebagai bahan kerangka biosintesis, dan nutrisi esensial. Sebagai sumber energi, ini sebagai pendulang atau sebagai pendukung dalam pemenuhan energi. Ingat, ketika kita di dalam fisiologi ketika kita latihan, kita memanfaatkan sumber energi. Sumber energi dari mana? Selain adaptasi latihan, juga dari makanan. Nah, saudara ingat Popeye? Nah, Popeye itu ketika mau menolong Olive, ya, kasihnya di tangan Brutus, ya kalau nggak salah itu, diganggu Brutus, kemudian Popeye makan bayam. Nah, bayam ini juga memiliki banyak kandungannya. Nah, ketika banyak kandungannya, kemudian sama Popeye dimakan, akhirnya ototnya merepul-merepul atau mengembang-kembang. Ya, kemudian teman-teman ketika melihat film tersebut, ternyata Popeye berhasil memukul si Brutus. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika seorang itu makan yang memiliki kandungan gizi yang banyak, seperti di dalam sistem energi itu kita butuh karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain, ada gula dan lain-lain, sehingga menjadikan sumber energi, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas. Yang kedua, sebagai
bahan kerangka biosintesis atau komponen penyusun sel dan jaringan tubuh. Nah, makanan juga dapat membantu sebagai bahan bakar juga untuk sel-sel yang ada dalam tubuh, untuk jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh dan menyokong atau mendukung sel-sel dan jaringan untuk bekerja. Kemudian ada lagi nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis atau fungsi kerja tubuh. Kemudian, nah ini ada presensi nih. Nah, silahkan teman-teman mengakses presensinya. Ingat, untuk kelas A yang atas, kelas B yang bawah. Oke, silahkan intermezzo dulu. Ini adalah presensi kita untuk hari ini. Ini 1A yang di atas, 1B yang di bawah. Silahkan diakses. Jangan sampai keliru. Yang mana kelas A, yang mana kelas B. Jangan ada kelas B yang masuk di link A atau sebaliknya. Silahkan sesuai link. Yang atas kelas A, yang bawah kelas B. Oke, cukup. Dapat kita lanjut. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya ada 4 proses pencernaan dasar. Yang pertama adalah motilitas atau kontraksi otot untuk mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Nah, ini adalah kemampuan tubuh yang ada di otot atau di sistem pencernaan yang berupa otot. Ini untuk mendukung atau untuk memproses makanan di dalam sistem pencernaan. Baik itu mencampur, baik itu mendorong atau mendistribusikan ke seluruh tubuh. Kenapa ke seluruh tubuh? Maksudnya adalah untuk pemenuhan energi tadi. Kemudian untuk sekresi, ya ini getah pencernaan disekresikan ke dalam saluran pencernaan dan kelenjar eksokrin. Kemudian ada lagi pencernaan, ya ini menguraikan makanan dari struktur kompleks menjadi lebih kecil yang diserap oleh enzim sistem pencernaan. Nah, ketika makanan itu dimakan di mulut, kemudian di sistem pencernaan, di lidah, disalurkan ke kerongkongan sampai ke sistem pencernaan, ini dibantu oleh sistem. Selain gigi yang digunakan untuk mengecilkan makanan, nah, perannya tidak hanya gigi saja, nanti akan saya jelaskan bahwa di situ juga dibantu sistem-sistem atau enzim-enzim pencernaan. Kemudian ada penyerapan, terjadi di usus halus seperti air, vitamin, elektrolit. Hasil pencernaan dipindahkan dari lumen sel pencernaan ke darah atau limfe. Nah, ini kandungan-kandungan yang ada dalam makanan, baik itu berupa air, vitamin, elektrolit, atau kandungan-kandungan makanan lainnya, kemudian diserap oleh tubuh melalui sistem pencernaan darah, sistem peredaran darah, sistem peredaran darah dan masuk ke dalam limfa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa proses pencernaan, ada mekanisme dan kimiawi atau mekanis dan kimiawi. Apa itu? Kalau kita berbicara sistem pencernaan, ya ini adalah macam-macam proses pencernaan manusia. Ini ada 2 tadi, yaitu sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa sih mekanis? Ini cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Kemudian untuk yang kimiawi, ya ini proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Kemudian untuk yang kimiawi, ya ini cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Kemudian untuk yang kimiawi, ya ini proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh.
Jadi seperti sama sebenarnya, tapi di sini ada perbedaan. Ketika mekanisme itu atau di sistem pencernaan mekanisme dan kimiawi ini sama-sama mencerna, sama-sama mengolah makanan yang tadinya besar menjadi kecil. Atau saudara makan burger, kemudian saudara makan, gak mungkin burger itu langsung larut ke dalam tenggorokan, kemudian ke usus saudara. Nah, ketika dimakan, kalau yang mekanisme ini adalah berupa proses fisik, bisa mengunyah makanan, menggigit makanan, kemudian menelan. Nah, ini kemudian menjadikan makanan itu kecil sehingga organ tubuh atau organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan itu dapat memprosesnya secara berlanjut. Nah, gak mungkin tadi seperti yang saya bilang, gak mungkin tadi burger yang sudah makan langsung dilek. Tujuh lah, kalau misalkan makanan langsung ditelan, langsung dilek itu tadi akibatnya apa? Ya itu tadi bisa muntah dan lain-lain. Anda makan telo, kemudian atau tela ya, saudara makan secara utuh, akibatnya apa? Nggak sudah kunyah, akhirnya apa? Muntah tadi. Kemudian kalau berbicara kimiawi, ya ini di sini adalah sama mengolah makanan besar menjadikan kecil, tapi ada bahan kimiawi. Waduh, Pak, apa itu Pak bahan kimiawinya? Nah, bahan kimiawi mungkin di sini adalah zat-zat atau enzim-enzim yang ada di dalam tubuh sehingga memudahkan makanan yang tadinya besar berubah menjadi kecil-kecil sehingga dapat diproses di organ-organ pencernaan. Kemudian ada lagi anatomi sistem pencernaan atau bagian-bagian dalam sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan lebih dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama. Apa saja? Ya ini organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Nah, apa itu di saluran pencernaan? Ya ini adalah sis atau alat atau saluran yang mulai dari mulut hingga ke anus. Kenapa ke anus? Ini adalah untuk pengeluaran atau untuk pengeluaran sampahnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sistem ini atau di organ saluran pencernaan ini dari mulut hingga ke usus di sini adalah terdapat suatu proses yang menyerap suatu inti atau sari-sari makanan sehingga dibutuhkan oleh tubuh melalui saluran darah. Kemudian yang kedua ada organ pencerna pelengkap seperti lidah, kemudian gigi, empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Ini adalah pelengkapnya sama-sama. Tujuannya adalah melarutkan makanan, tapi di sini berbeda bentuknya atau berbeda anggotanya atau organnya. Kemudian alat-alat pencernaan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan dan kelenjar pada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, tekak, bukan tokek ya, tekak, kerongkongan, eksofagus, lambung, ventriculus atau ventriculus, sekum, usus besar atau kolon, dan rektum. Kemudian organ-organ yang menghasilkan kelenjar atau kelenjar di sini yang diantaranya adalah kelenjar ludah, ada kelenjar yang ada di hati, kemudian ada kantong empedu dan pankreas. Yang itu semuanya ada dalam sistem pencernaan. Nah, tapi sama ya, baik ini adalah sistem mekanis dan sistem kimiawi.
Nah, di organ yang kelenjar ini banyak yang berupa kimiawinya. Nah, kemudian nih, efek olahraga dalam pencernaan. Nah, apa sih efeknya? Yang pertama adalah pengendali gula yang lebih ketat pada pasien diabetes. Nah, pasien diabetes ini biasanya dianjurkan untuk olahraga. Nah, tapi olahraga yang sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan diabetesnya, dan sesuai dengan individunya. Ingat, waktu tadi ya, katakanlah saya kena diabetes, kemudian saudara kena diabetes. Nah, kita ini memiliki karakter fisik atau mungkin fisik yang berbeda. Misalkan saya di sini yang tidak sering olahraga, kemudian saudara di sini yang sering olahraga. Nah, ini yang membedakan seperti itu. Bukan tingkat keimanan maksudnya seperti itu. Tapi maksudnya di sini adalah ketika saudara merupakan individu yang aktif, kemudian dibandingkan dengan individu yang kurang aktif, nah ini kondisinya juga berbeda. Oh, Pak ini harus diberikan latihan seperti ini, latihannya seperti ini. Kon wingi loro diabetes ya? Apa namanya? Olahraganya apa? Oke, wes tak gunakan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sesuai dengan resep dokter yang disesuaikan dengan pasien. Nah, pengendali gula apa? Ketika kita olahraga, otomatis gula yang ada pada tubuh kita ini digunakan. Ingat, nasi aja ini juga ada gulanya, tapi dalam jumlah besar. Jangan saudara bayangkan gula ini kita makan gula, ya, gula tebu atau gula karamel. Apa gula karamel itu? Nah, gula kelapa, maksudnya seperti itu. Nah, jadi setiap makanan itu ada gulanya. Karbohidrat itu juga ada beberapa persen ada gulanya. Lemak itu ada gulanya dan lain-lain. Nah, nanti saudara akan belajar itu di ilmu gizi. Nah, saudara dapat tanya makanan itu apa saja dan jenisnya apa saja. Nah, itu juga ada di pembahasan di ilmu gizi. Silahkan saudara tanya di situ. Kemudian kebiasaan tidur yang lebih baik. Nah, ketika kita melakukan olahraga, nah, di sini sirkulasi kita tidur, sirkulasi recovery kita juga akan menjadi tertata. Sehingga apa? Ketika kita tidur, sistem pencernaannya kita juga mengalami suatu proses. Nah, proses apa? Itu tadi proses yang ada di dalam pencernaan. Nah, maksudnya di sistem pencernaan ini, proses sistem pencernaan tidak hanya proses saat kita makan ya, tapi ada beberapa proses tersebut. Nah, jangan sampai ketika saudara bangun ngelilir gitu ya, kemudian saudara makan tela, makan makanan yang lain. Nah, jadi biarkan saudara tidur sehingga anggota tubuh saudara ini semua juga mengalami proses recovery atau proses saudara recovery, tapi proses-proses yang di dalam tubuhnya ini berjalan secara semestinya. Loh, ini jam berapa? Setengah telu, soalnya sudah setengah 3 pagi, tapi saudara makan. Nah, ini kan tidak boleh sih, tapi tidak pada waktunya. Seperti itu. Tulang-tulang yang lebih kuat dan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, ini untuk menguatkan sistem atau organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan. Kemudian ada lagi yang terakhir, memperbaiki gerakan usus yang dapat membantu mencegah terjadinya sembelit. Nah, ini berhubungan dengan yang ketiga tadi, yaitu memperbaiki atau membuat sistem yang ada di pencernaan ini menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir, saudara pasti pernah mengalami ini dalam olahraga. Apa? Ideal stage. Nah, apa itu ideal stage? Atau stage, saudara pernah olahraga apapun jenisnya itu ya, ini terutama terjadi pada pagi ataupun sore. Apa ini? Ketika saudara anak olahraga terjadi kram, terjadi sakit pada perut atau di bawah
apa namanya ini bagian rusuk. Nah, rusuk bagian bawah atau perut bagian atas. Apa? Bahasa Inggrisnya adalah suduen. Nah, seperti itu. Tapi apa sih idea stage ini? Ya, ini merupakan nyeri yang terasa di sisi kanan atau kiri tubuh di sepanjang pertemuan antara tulang iga atau tulang rusuk dan perut bagian atas. Nyeri dapat terasa seperti ditusuk atau kram. Nah, silahkan saudara mengamati sendiri atau oh iya, aku pernah seperti itu. Kemudian saya tanya, kenapa seperti itu? Nah, saudara mungkin punya jawaban tersendiri ya. Nah, kondisi ini sering dialami oleh mereka yang satu, berolahraga dengan menggunakan batang tubuh torso secara berulang. Apa ini batang tubuh torso? Ya, jika ada yang menjawab vertebrae atau tulang vertebrae, ini bagus. Seperti apa? Berlari. Mohon maaf. Seperti berlari, berenang, dan bersepeda. Sekitar 70% pelari dapat mengalami hal ini. Nah, batang tubuh torso vertebrae ataupun tulang belakang, ini yang sering terjadi atau jenis olahraga yang terjadi idea stage. Nah, kondisi ini akan terasa semakin parah bila Anda atau pasien baru saja makan beberapa saat sebelum olahraga. Nah, tadi misalkan ada yang jawab, oh iya karena saya setelah habis makan langsung melakukan aktivitas fisik Pak atau melakukan olahraga Pak. Nah, ini jawaban saudara sangat benar sekali. Jadi, saudara ketika makan kemudian langsung olahraga, akibatnya seperti ini. Nah, ini kondisi atau jenis olahraganya ada banyak juga ya, tapi yang bisa saya sebutkan adalah ini. Kemudian, bagaimana cara menghindari idea stage ini? Ya, ini yang pertama adalah hindari makan dan minum dalam jumlah besar selama 2 jam sebelum olahraga. Nah, ini adalah atau yang mendasar ya. Jadi ketika sudah aktivitas fisik, silahkan makan 2 jam sebelum aktivitas fisik ataupun 3 jam sama aktivitas fisik, dan makanannya harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Nah, ini sebenarnya adalah ranah di ilmu gizi yang nanti mungkin akan dijelaskan dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Nah, tapi di sini akan saya berikan alasan karena di dalam waktu 2 jam ataupun 3 jam ini sistem pencernaan sedang melakukan kerjanya. Jika belum 2 jam atau 3 jam saudara atau pasien melakukan aktivitas fisik, sehingga apa? Terjadi idea stage ini atau nyeri pada perut ini. Nah, silakan saudara latihan kurang lebih 2-3 jam setelah makan. Atau saudara ketika mau bertanding, nah ini misalkan ada nih, saya dulu pernah cerita saling ngobrol dengan salah satu pemain Persik yang saat ini masih aktif juga, mahasiswa UNP juga, dia melakukan uji tanding atau ya, saya lupa, nggak uji tanding ya, tanding langsung. Nah, ketika mau bermain, dia makan makanan yang jenisnya karbohidrat tinggi. Nah, karbohidrat tinggi apa misalnya? Dulu dia bercerita itu makan lemper, lemper nasi itu ya, lemper dia makan, habis 2 kalau nggak salah dia cerita, lupa apa dia makan seperti itu. Akhirnya dia diputuskan menjadi tim utama atau masuk di starting 11. Oke, masuk. Itu berjarak setengah jam ketika dia makan lemper tersebut. Akibatnya dia masuk atau dia bermain,
laga lawan apa saya juga lupa, dia cerita. Kemudian ketika beberapa menit masih oke, jalan. Setelah itu ada setengah jam dia sudah merasakan nyeri. Akibatnya apa? Dia mengalami IDSD ini atau mengalami cedera atau mulai kesakitan pada perut. Akibatnya apa? Dia keluar lapangan sehingga pelatih daripada mengambil resiko sehingga dia diganti. Nah, ini kemudian kita saling cerita bahwa apa sih kok bisa seperti itu, kenapa? Karena apa? Dia makan lemper tadi. Lempernya setengah jam sebelum dia main. Nah, hindari seperti ini. Ya, apa sih sebenarnya di olahraga itu? Oke, butuh karbohidrat. Silahkan, mainnya jam berapa? Mainnya jam 3, jam 12 itu harus sudah makan. Makan makanan yang sesuai. Atau Pak, boleh Pak makanan menjelang pertandingan. Oke, boleh. Apa? Katakanlah ada makanan yang berupa jelly yang itu nanti adalah untuk apa namanya? Untuk berupa karbohidrat cair ya, terus seperti ada makanan seperti itu. Nah, itu boleh. Jenisnya adalah cair, bukan padat kayak lemper tadi. Kemudian hindari minuman yang bersifat hiptronik sebelum olahraga. Apa ini hiptronik? Ya ini jenis minuman yang berupa karbohidrat atau makanan bukan karbohidrat maksudnya. Minuman yang memperberat olahraga. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Nah, kalau tadi jelly dalam bentuk karbohidrat itu misalkan ada itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan apa ya, minuman-minuman itu yang membahayakan ketika bermain atau mungkin minuman alkohol atau mungkin minuman-minuman yang membahayakan olahraga ini tolong dihindari. Minuman yang dianjurkan saja apa? Isotonik. Kemudian apa ya? Apa yang dapat mengganti ion itu boleh. Kayak isotonik kan maksudnya seperti itu. Jadi minuman-minuman seperti isotonik yang dianjurkan dalam olahraga. Kemudian meningkatkan intensitas olahraga sedikit demi sedikit. Nah, jangan ketika saudara habis makan, waduh, ini biasa teman-temanku main sepak bola nih. Nah, kemudian saudara langsung main dengan intensitas yang penuh atau intensitas yang tinggi. Nah, ini dihindari seperti itu. Itu tidak boleh. Kemudian menggunakan supportive board belt. Benar. Saya cari dulu supportive belt itu saya lupa. Oh ya, sorry. Baru ingat. Sportive board belt ini adalah seperti korset atau pelindung untuk tulang belakang. Nah, jadi memudahkan untuk aktivitas-aktivitas seperti jogging, seperti berlari, dan aktivitas-aktivitas yang mengandalkan atau dominan pada tulang belakang. Nah, tujuannya apa ya? Yang tadi menghindari terkait IDSD atau tadi sudah saya sebutkan di awal jenis-jenis olahraganya. Nah, ini menggunakan sportive broad belt ini dapat membantu juga. Kemudian penanganan stitch yang pertama adalah menekan lokasi yang nyeri. Di mana di perut? Ditekan secara sedang. Nah, kemudian ditekan dan jangan lupa adalah menghentikan kegiatan berolahraga sejenak atau kita lakukan recovery.
Nah, kayak tadi sudah tepat pelatih melihat kakak tinggal saudara yang tadi konsultasi pada saya, suruh berhenti, dia akan diganti. Nah, ini sangat tepat untuk mengurangi atau menghindari resiko-resiko yang fatal. Diganti pemain yang baru, dia melakukan istirahat, bisa secara rebahan atau intinya adalah aktivitas rehab. Jangan sampai ketika sudah sakit, kemudian saya ganti dulu, kemudian main lagi. Nah, ini juga tidak boleh, teman-teman. Jadi silakan saudara kalau sudah tidak enak seperti itu, melakukan recovery atau melakukan istirahat atau berhenti melakukan aktivitas fisik terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menanggung hal ini itu tadi, jika stage ini sudah dapat hindari dengan cara tadi, manajemenkan waktu makannya, kemudian memilih jenis olahraga. Pak, saya kadang senang sepedahan, Pak, saya senang jogging. Nah, pakai sport board belt tadi. Atau Pak, saya olahraganya tadi konsumsinya apa, Pak? Boleh minuman-minuman yang jauh dari yang membahayakan olahraga, jauh dari kandungan karbohidrat tinggi. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ini ada jelly jenisnya ada karbohidrat itu tidak apa-apa. Tapi kalau karbohidrat jenisnya makanan lemper, nah itu yang tidak boleh. Kemudian menarik nafas panjang dan dalam. Nah, sudah ditekan, kemudian diatur nafasnya. Inhale, exhale, seperti itu. Nah ini tujuannya adalah di recovery tadi. Tidak mungkin ketika saudara tanding megang-megang seperti itu. Akhirnya apa? Saudara mungkin nanti akan bahaya. Nah, akhirnya apa? Pelatih menarik, kemudian pelatih bisa mengganti. Anda yang ditarik atau diganti tadi bisa melakukan recovery. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Jadi terkait sistem pencernaan yang tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya apa sih sistem pencernaan? Ya, ini sistem pengolahan makanan dan bagaimana sih dampak olahraganya? Apa saja sih masalah-masalah yang terjadi di olahraga? Tadi sudah saya sebutkan. Silahkan teman-teman menyimak video ini, memperhatikan secara seksama. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, ke depan akan terus saya perbaiki demi kenyamanan dan kenikmatan saudara-saudara semua. Nah, teman-teman, silahkan diakses videonya secara mandiri, ikuti perintah yang ada di dalamnya, dan saudara dapat menemukan hal-hal yang baru yang ada di dalam perkuliahan ini. Dan jangan lupa teman-teman, apapun kondisinya atau perkuliahannya sistemnya seperti apa, silahkan diikuti dengan sebaiknya. Saya di sini adalah memudahkan saudara atau enakkan saudara. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Waduh, kayak YouTuber banget saya. Nah, tujuannya apa? Itu sangat penting bagi saudara. Di kanal YouTube saya ini mungkin nanti ada sistem atau mungkin banyak perkuliahan-perkuliahan yang dari saya bisa saudara lihat semuanya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.